Kalau memang mereka tidak mempunyai kepentingan secara finansial untuk memanfaatkan momen dan event-event tersebut, mereka harusnya jujur. Jangan sampai menamakan baginda Nabi Muhammad gitu loh. Adapun Nabi Muhammad itu juga pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syamlawi bahwa ana habibullahi wala fakhrah. Dan itu pun dimustalahi hadis itu, wala fakhru a'zamu min hadza aula aqwalu dzalika fakhran bal tuhadditsan bin ni'mat. Ini Rasulullah sendiri loh. Rasulullah itu mengaku seorang Habibullah, itu bukan suatu kesombongan. Akan tetapi di dalam mustalah hadis yang dikatakan, yang disabdakan oleh Rasulullah itu bukan suatu kesombongan, bal tuhadditsan bin ni'mati, akan tetapi ini menceritakan sebuah kenikmatan yang diamanahkan oleh Allah kepada Rasulullah. Itu Nabi sendiri seperti itu. Apalagi yang mencangkok nama Habib kemudian merajalela, menggunakan segala macam cara untuk menggait para muhibbin untuk terus mencintai, mengagungkan. Seperti itu loh. Apalagi sekarang timbul replika-replika yang kemudian dia marketing dengan begitu luas sehingga masyarakat tertipu. Nah, ini kita semua yang punya narasi ataupun punya akal sehat, kita harus mengkonter dengan secara bijak. Lalu kemudian ketika kita mempunyai channel ataupun akses terhadap kepemerintahan, terutama Kementerian Agama, MUI dan sebagainya, maka kita harus menggondok ini, mengupayakan untuk untuk mengajukan ini, bahwa ini harus dikondisikan gitu loh. Jangan sampai terlalu banyak umat ini tertipu hanya dengan replika-replika tiruan tersebut. Terima kasih. Baik, Ya. silakan teman-teman yang lain. Saya nambahin dikit. Jadi saya kan berangkat dari kekhawatiran saja. Kekhawatiran jangan sampai nanti ketika ada dari pihak pemerintah ikut menyaksikan pameran itu, misal Kemenak misalnya, atau MUI, atau Muhammadiyah, atau Nahdlatul Ulama ikut hadir dalam pameran artefak itu, seolah-olah itu sudah melegitimasi, mentashih bahwa itu betul artefak peninggalan Kanjeng Nabi. Dan kedepannya ketika dalam konteks polemik nasab ini mereka mentok, lalu melakukan uji DNA, kemudian menjadikan rambut itu sebagai sampel DNA. Dulu kan sudah pernah dikatakan Rizik kan, ini ada rambutnya nih katanya, bisa diuji, ketahuan nanti siapa yang DNA-nya, kan begitu. Nah, ini pintu bagi mereka sebetulnya. Nah, berangkat dari kekhawatiran itu, makanya ini harus terus kita suarakan. Jangan sampai pintu masuk ini akan terus kebobolan, kan gitu. Mungkin gitu, Gus. Betul. Ya. Makanya ini kita harus menambahkan, Gus. Ya, monggo silakan Bang Dizet. Lanjut aja, Gus. Lanjut. Ya, enggak, saya cuma mau mengatakan begini, kepada teman-teman, ya kan, baik itu yang masih pro kepada Ba'alawi ataupun yang tidak, gitu kan, hendaknya itu berpikir kritis gitu loh. Jangan mudah percaya dengan apapun, jangan gitu loh teman-teman ya. Karena apa? Karena hal-hal yang demikian itu nanti bisa menutup kecerdasan intelektual kita dan kepekaan spiritual kita. Karena fakta realitanya peninggalan Nabi yang memang dijunjung tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya Quran dan hadis, udah itu aja gitu loh. Ya. Monggo silakan Manizet. Jadi kan yang mengusik rasa, mengusik pikiran kita itu, Gus ya. Dan tagline-nya itu kan judulnya artefak. Sekali lagi kita harus pahami, bahasanya itu artefak, bukan replika. Kalau replika clear, kita sudah nggak akan ngebahas masalah ini. Betul. Udah tahu replika itu adalah barang yang tiruan atau barang yang dibuat sama dan sebagainya gitu. Tetapi kalau kita berbicara tentang artefak itu ada hubungannya dengan arkeologi, ada hubungannya dengan peristiwa masa lampau yang kejadiannya itu benar-benar terjadi gitu loh. Kan jelas bahwasanya artefak itu adalah barang benda arkeologi, baik itu berupa kapak, parang dan sebagainya gitu, yang dibuat oleh orang pada zaman itu dan dipakai juga oleh orang pada saat itu.
Artinya kalau kita berbicara tentang identifikasi, otentifikasi, ya kan, sangat berbeda replika dengan artefak itu. Nah, kalau misalkan hari ini kenapa kita agak sedikit kritis, saya katakan tadi, mungkinkah ada seseorang yang ini dari Malaysia ini, Gus, yang saya lihat dari Gus Paku Rokoba itu ada satu botol gitu kan, air gitu kan. Nah, itu di dalam sertifikatnya itu adalah keringatnya Rasulullah yang juga turut dipamerkan di sana. Kan kita yang hari ini mau siapapun yang mau kita sembah dukung, mau kita tuh di mana aja lah blog kita, tetapi kalau kita ini sesama muslim, kita berbicara muslimnya dulu deh. Muslim itu tidak terlepas dari Rasulullah gitu. Apapun perbedaan keyakinan kita gitu. Nah, kalau Rasulullah saja yang kerahasiaannya itu benar-benar dijaga, tapi hari ini tiba-tiba ada orang yang memunculkan terkait dengan keberadaan Rasulullah itu dalam bentuk yang nyata, lalu kita mempercayain hal itu, menurut saya itu kurang ajar gitu. Nah, ini bagi kita sendiri kan berharap dengan adanya suara-suara seperti ini, ya Bapak Menteri ya kan, ya tahu Pak, hari ini Bapak kan kayaknya sedang dipanggil KPK terkait dengan naik jet pribadi. Jangan gitu Pak, ini umat ini Bapak harus juga, ya kami ini masyarakat Anda Bapak. Kalau Bapak sendiri aja itu tidak hirau dengan kami, ya sibuk dengan urusan kepentingan Bapak pribadi, kan Bapak dipanggil KPK akhirnya kan. Coba Bapak urusin masalah artefak-artefak ini, mungkin Bapak nggak akan dipanggil KPK, mengurungkan yang Bapak pergi ke Sulawesi sana dengan menggunakan jet pribadi, pinjaman salah satunya katanya dari partai. Bang DZ, Bang DZ, apa ya? Dari kepolisian. Masalah kasus pameran replika ini itu jauh sebelum ada polemik nasab sebenarnya. Bahkan saya mempertanyakan, walaupun tidak secara langsung kepada publik, apakah perlu saya percaya ketika ada pameran replika berbagai macam bentuk daripada zatiahnya Rasulullah. Nah, seperti itu. Lalu banyak yang menentang pertanyaan itu. Banyak. Ente ini Wahabi katanya. Wong itu replika, bukan artefak gitu. Nah, dan yang sangat disayangkan itu, Pak Ustaz. Yang sangat disayangkan itu, yang menjadi panitia dan ikut mendukung, bahkan hampir separuh para kiai dan lora-lora di tempat itu. Mulai dari ujung barat Bangkalan sampai ke Pamekasan. Itu mendukung rata-rata itu. Dengan pameran-pameran replika itu. Dengan berbagai macam dalih. Nah, kemudian ketika kita merujuk kepada hadisin Nabawi yang dibawakan Gus Hasan tadi. Apakah tidak ngeri ketika mengatasnamakan nama agung baginda Nabi Muhammad dijadikan sebuah media untuk mendapatkan keuntungan, secara otomatis itu tujuannya adalah cuan gitu loh. Tidak ada lagi. Karena ketika mereka gaungkan bahwa ini adalah peninggalan Rasulullah yang kemudian dinamakan dengan artefak oleh mereka, karena dan kenyataannya itu adalah replika, maka bagaimana hukumnya secara seriusnya gitu loh. Makanya tidak ada tindak lanjut baik dari Kementerian Agama setempat ataupun dari pusat sekalipun, tidak ada tindakan itu. Karena apa ya? Karena memang tidak peka gitu loh. Tidak peka. Makanya jangan heran ketika Indonesia ini menjadi pasar bebas dari berbagai macam aspek dan sektor. Gitu loh. Terutama yang sangat saya sayangkan adalah bagaimana ketika mengatasnamakan agama, kemudian mengatasnamakan sumber daripada datangnya agama itu sendiri, mereka diam gitu loh. Tidak ada yang kritis. Tidak ada. Bahkan kiai-kiai, nora-nora, gus-gus itu banyak yang mendukung hal tersebut. Ini yang sangat disayangkan. Lalu kemudian ketika menentang, mempertanyakan, lalu dikatakan Wahabi. Emang hukum itu memandang kelompok itu? Kalau qot'i ya sudah qot'i gitu kan. Terima kasih. Baik, teman-teman. Jadi begini teman-teman. Kembali kepada sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud itu ya. Innallaha
yab'atsu innallaha yab'atsu ala ra'si kulli sanatin, ya, ala ra'si kulli mi'ati sanatin gitu. May yujaddidu laha dinuha. Itu innallaha yab'atsu li hadhil ummah gitu teman-teman ya. Sesungguhnya Allah itu akan mengutus terhadap umat ini ya setiap 100 tahun sekali orang-orang yang akan memperbaharui terhadap umat ini dinaha akan kepahaman agamanya. Artinya bukan memperbarui agama teman-teman tidak. Tapi selama perjalanan 100 tahun ini ya kadang-kadang kepahaman umat ini terkontaminasi oleh adat budaya dan lain sebagainya, sehingga perlu ada seorang para mujaddid yang memperbaharui umat ini agar supaya kembali kepada pemahaman agamanya yang murni. Nah, maknanya begini teman-teman, apa yang disampaikan oleh Kiai Aji Diningrat tadi itu, kenapa kok para kiai, para gawagis, para lora itu kok mendukung dengan adanya pameran artefak-artefak itu tanpa mengkritik dan mempertanyakan validitas daripada kebenaran artefak tersebut yang dikaitkan dengan Kanjeng Nabi. Karena mereka itu melihat sosoknya, siapa yang membawa, siapa yang berbicara, siapa yang menginformasikan. Dan itu sudah keluar dari konsep keilmuan Islam. Karena di Islam itu kita tidak melihat siapa orangnya, tapi yang kita lihat itu bagaimana statementnya, bagaimana pendapatnya, dari mana sumber referensinya untuk dikatakan benar. Kan demikian teman-teman. Iya betul. Memang harus seperti itu. Dan mindset kita memang harus dirubah untuk lebih kritis di dalam menyikapi setiap permasalahan. Jangan sampai ketika ada unsur-unsur yang tidak baik maka kemudian kita diamkan hanya dikarenakan kita memandang sosok seseorang gitu loh. Itu artefak milik siapa sih Gus? Bukan milik artefak, suatu ormas replika. atau iya replika siapa? Milik siapa? Satu ormas, organisasi atau apa itu? Jadi begini Tuan Baron, kemarin itu ya di roomnya para Habib itu kan ada Amije, ada Aventador, ada Rumel Abbas juga. Nah di situ ada teman kita Bondan, Kejawen sama Asli Sakera gitu loh. Nah mereka itu tanya gitu loh, ya kan? Mereka tanya di pameran di Bogor itu kan ada rambut Nabi yang sudah mendapatkan sertifikat keasliannya kan? Kenapa itu nggak dijadikan sampel tes DNA gitu loh? Nah, jawabannya Aventador itu apa? Itu belum bisa dipastikan kebenarannya bahwasanya itu rambut Nabi. Lah ini kan aneh. Kalau memang belum bisa dipastikan kebenarannya, lalu untuk apa? Dan itu katanya pinjam dari negara Mesir gitu loh. Gitu. Jadi barang-barang itu bukan milik pribadi seseorang, bukan? Bukan, katanya pinjam dari negara Nggak Mesir. boleh Pak, itu Mr. Baron, nggak boleh. Yang memiliki barang-barang yang seperti itu tuh pemilik otoritas. Ya. Museum gitu loh. Nah, siapa Ya, itu? museumnya Pasti yang memiliki otoritasnya. negara. Otoritasnya maksud saya siapa? Indonesia Iya. atau Mesir? Mesir. Ya contoh nih, kalau di Mesir mungkin ada yang namanya Al-Azhar ya kan, Al-Azhar. Terus kalau di Irak itu apa namanya Gus? Baitul Hikmah. Terus Topkapi, itu museum-museum yang memang kemungkinan ada menyimpan artefak Rasulullah itu. Lah ya, yang Tetapi saya maksud sepanjang sejarah yang di yang Indonesia saya, yang di Bogor sejak- kemarin ini milik siapa itu? ya kita iniin dulu, kita Oknum yang coba mencari keuntungan. susun dulu ya kan. Ya, jadi begini, maksudnya itu sebelum ke sana saya jelaskan dulu. Sepanjang yang saya pahami terkait dengan artefak itu, ya kan, seperti yang tadi kita sampaikan di Museum Topkapi, ya kan, memang itu ada peninggalan-peninggalan, tetapi apakah benar atau tidak kita tidak sampai kepada wilayah itu. Tetapi kalau saya sendiri dengan kacamata, saya pernah menyaksikan ada yang namanya pedang besar itu punya
konon katanya itu punya Khalid bin Walid gitu kan. Itu memang ada terpampang-terpampang di sana. Begitu juga ada baju jubah perempuan itu punya Sayyidah Fatimah. Saya juga sempat melihat itu gitu kan. Nah, sekali lagi kalau kita korelasikan ini yang di Indonesia ini dapatnya dari mana? Kalau dia itu pinjam dari otoritas yang dalam hal ini Topkapi ya kan, itu tidak mungkin orang pribadi. Paling tidak itu Indonesianya. Misalkan melalui jalur kementerian. Nah pertanyaannya kementerian aja loh nggak tahu. Kan ke situ kita untuk memvalidasi betul nggak ini. Ketika memang ini tidak bisa dibuktikan secara legalitas, ya udah pasti itu tidak benar. Nah, nggak mungkin kalau itu barang pinjaman. Barang pinjaman dari luar negeri, nggak mungkin. Sekarang gini aja ya, penemuan Fir'aun itu yang dilakukan oleh arkeologi dari Inggris, itu muminya diangkut ke Inggris, diminta sama pemerintah Mesir, itu butuh waktu 40 tahun baru bisa dikembaliin ke Mesir. Gitu loh. Jadi nggak mungkin artefak-artefak begitu dipinjam dari luar negeri, itu sudah tidak mungkin, itu pemalsuan, sudah pasti pemalsuan itu. Iya, maksudnya begini, Mr. Baron, maksudnya begini, sorry ya, saya potong dikit Gus ya biar dapat clue-nya. Sesuai dengan tema ini kan, realistis dan objektif. Nah, ketika kita sudah mencoba menggunakan nalar kita, lalu menggunakan referensi-referensi, rujukan dan legal formalnya, coba kita tuangkan, itu kan kita bisa dapat menyimpulkan bahwasanya itu tuh ilegal, ya kan? Nah, lalu selanjutnya, apakah ini berhenti sampai di sini? Kan tidak. Apa yang harus kita suarakan? Ya kita meminta kepada pihak otoritas yang dalam hal ini kemungkinan besar karena ini berkaitan dengan agama, tentunya Kementerian Agama. Bahwasanya di bawah Kementerian Agama tuh ada yang namanya Dirjen Kepengawasan. Nah, kita minta mereka tolong usut itu gitu. Kalau Anda sendiri pun tidak tahu. Nah, kalau mereka diam, lah bagaimana dengan kita gitu? Itu loh Mr. Baron maksudnya seperti itu. Iya. Ya harus ditindak itu. Kalau mereka tidak mau nindak ya berarti mungkin Kementerian Agama menyerahkan kepada masyarakat untuk menindak sendiri, mungkin begitu kemungkinan. Kalau nggak salah. Kalau saya pikir jangan tanya menterinya. Jangan tanya menteri-menterinya lagi dipanggil KPK, lagi pusing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar ya Yasir ya, saya sedikit nambahkan. Mungkin saya pikir gini ya Gus ya. Kita mau mengharapkan MUI nggak mungkin, mengharapkan NU nggak mungkin. Tetapi mungkin kita bisa bergerak yang dekat dengan Mabes Polri dalam hal ini. Langsung laporkan saja, ya kan? Laporkan atas dugaan kebohongan publik. Biar nanti mencuat, tidak apa-apa kita korban 1-2 orang ya kan sebagai pelapor. Nah agar terbuka dan terang benderang ditembuskan aja kepada MUI, kepada Nahdlatul Ulama, kepada Muhammadiyah. Nah kalaupun memang tidak memungkinkan kita melaporkan secara pribadi, kita melaporkan secara kelembagaan, misal organisasi apa yang memang itu ada legal formalnya, misal dalam hal ini misal PWI ya kan, yang memang sudah ada badan hukumnya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau organisasi-organisasi lain yang memang itu concern, atau misalnya NAAT ya kan, yang memang itu juga ada legal formalnya. Nah, itu bisa kita lakukan, melaporkan kepada aparat penegak hukum atas dugaan, ini namanya dugaan kebohongan publik. Dan ini dugaan penistaan agama juga sebetulnya. Tapi kita cukup dengan satu pasal itu, kebohongan publik. Agar apa? Bisa dibuktikan nanti di pengadilan. Bisa diverifikasi. Biar apa? Kebohongan mereka selama ini bisa terbongkar semua. Mulai dari menipu, memalsukan nasab, memalsukan artefak, segala macam itu demi untuk kepentingan pribadi mereka. Saya pikir itu langkah yang konkretnya. Saya salah dulu sedikit ya Gus, sorry. Persoalannya gini Bang Andi, kita harus ukur juga kalau misalkan proses itu berjalan sesuai dengan apa yang Bang Andi katakan,
ya itu bagus. Tetapi perlu diingat, konsep pidana kita ini kan ada yang sifatnya itu legal standing, ya kan, legal formal. Lah kita sebagai orang-orang personal ini itu bisakah melaporkan itu? Bagaimana dengan bobot laporannya itu? Itu belum tentu diterima. Tetapi kalau pemilik otoritas seperti yang sampai sampaikan tadi dari pihak-pihak lembaga ormas-ormas besar itu melaporkan ini, itu sangat cepat ditanggapi. Karena apa? Mereka mewakilin kita untuk menyuarakan aspirasi itu. Nah, kalau tidak menggunakan tidak menggunakan jalur otoritas itu, maka yang harus dilakukan itu adalah apa? Ya, tuntutan rakyat. Nah, kalau kita berbicara tentang aspirasi rakyat, itu kan jumlahnya sangat besar. Itu loh. Jadi kalau menurut saya hari ini cukup kita suarakan ini saja. Terlepas nanti itu mau ditindaklanjuti atau tidak, ya penting kewajiban kita udah sampaikan gitu. Ya, berharap omongan kita malam ini dipanggil nanti kita ditelepon oleh pihak kementerian. Kamu ngomong apa di roomnya Gus Hasan? Kok bawa KPK gitu. Kita tidak fitnah, kita baca berita, kita sampaikan. Seperti itu. Intinya laporan ini memang perlu, tetapi orang yang melaporkan ini bukan kita. Tapi mereka yang punya otoritas itu. Agar selesai persoalan ini. Terima kasih. Kita bernarasi seperti ini tidak akan terkena delik hukum, Bang DZ. Karena apa? Karena pada kenyataan dan realitanya, replika itu adalah suatu kebohongan. Apalagi ada yang mengatakan bahwa itu asli di tengah publik, sehingga menarik simpati ataupun animo masyarakat untuk menghadiri dan ikut meramaikan acara-acara pameran replika itu. Nah, ketika seandainya ada panggilan misalnya, ini terkena ataupun delik hukum, maka kita punya bukti yang banyak, baik dari segi hukum agama dan hukum-hukum yang lain seperti itu. Betul. Gimana ini? Mongol, silakan bicara Mongol. Oh iya. Assalamualaikum. Terima kasih. Saya sudah 21 tahun ya di Kementerian Agama ya. Artinya sebagai pelaksana, belum pernah menjabat sebagai pejabat lah. Dari eselon 4 sampai eselon 1 itu belum pernah. Terkait dengan pameran-pameran seperti itu, ya sebenarnya bisa dilacak itu legal formalnya. Ya di situ saya lihat Bupati Bogor apa siapa kemarin itu yang, nah itu apakah mereka tidak punya tim yang bisa menembus apakah ini benar atau enggak. Maka saya tadi ngomong di bawah itu, ini kan kayak pasar malam, pameran lah pasar malam kan. Di pasar malam itu kan ada rumah hantu tuh kan bukan hantu beneran itu. Terus ada anak-anak kecil naik kuda, ya kuda-kuda jam 9. Jadi replika kayak rambut Rasulullah, kemudian sorban Rasulullah. Itu kan kalau mau tim negara ini turun, tim sejarah, tim dicek itu kan ketahuan asli atau palsunya. Cuman kan memang lagi-lagi di negeri ini, kalau memang itu belum menjadi fokus dan lokus, itu belum akan terangkat. Nah disitulah tugas peran fungsi daripada masyarakat untuk bisa memberikan suatu penilaian ya, karena masyarakat ini bebas berpendapat, bersuara, asalkan sesuai dengan tata hukum peraturan yang ada gitu. Nah ada istilah yang kelibus di masyarakat namanya lembaga swadaya masyarakat gitu. Melalui lembaga-lembaga, kalau individu per individu memang ya ditanggapi sebagai alih lalu. Nah, kemudian yang konsen memang di bidang keagamaan ini kan memang Kementerian Agama itu kan koordinator dari bidang misalnya keagamaan, ormas misalnya, NU, Muhammadiyah, LDII dan sebagainya itu kan sering berkoordinasi atau di bawah koordinasi Kementerian Agama, walaupun Kementerian Agama tidak bisa
serta-merta turut campur dalam urusan di dalamnya. Kemudian kayak di Kementerian Agama misalnya kayak ada lajnah-lajnah tentang Al-Quran dan sebagainya gitu kan, lembaga yang untuk verifikasi pencetakan Al-Quran itu kan ada. Ya, saya kira melalui saluran-saluran itu, persoalannya dari masyarakat itu apakah ada yang merasa keberatan kemudian mengajukan halnya ini gitu kan, sehingga menjadi titik fokus perhatian negara dalam hal ini gitu. Kalau belum ada dari anggota masyarakat baik perorangan ataupun lembaga yang tadi dikatakan Bang Desert itu punya kekuatan untuk memberikan pressure kepada pemerintah, ya saya kira nggak akan menjadi titik fokus gitu. Bahkan bisa di framing bahwa Kementerian Agama, NU, Muhammadiyah ada diam-diam aja kok, kalian sibuk gitu kan. Nah itu kan bisa di framing seperti itu. Bahkan mungkin ya si Mas Ari, Senawawi dan sebagainya aja nggak ini kok sibuk. Nah itu kan yang terjadi seperti itu. Karena memang orang berjuang itu memang ya halangan rintangannya memang banyak. Apalagi orang-orang yang di luar sistem. Dan Mas, menghadap ke kamera, Dan Mas, kalau ngomong itu menghadap ke kamera. Saya kan ngomong dengan hati, bukan dengan kamera. Alasanmu. Tadi mau kritik, mau ikut ya kan. Masa daging aja dikasihkan kita, maksudnya apa gitu ya kan? Kurang pede di kamera. Kayak gini kan gampang. Loh, ngomong di depan para kiai ini kan harus apa ya? Harus mengumpulkan energi nggak dulu. pedenya begini dia sih, ya kan? Karena dia itu digedein, ya kan? Coba sampean bayangin itu mirip dengan orang mana itu? Orang Mongol itu. Ya. Kumisnya ya kan betul. Tapi Panjang sebelah sini. Tapi gini Gus, teman-teman, nggak apa-apa itu. Namanya di Bogor itu pakai nama artefak, nggak apa-apa lah dia. Tapi kalau dia tahu definisi artefak, itu kan benda arkeologi, peninggalan bersejarah, hasil buatan manusia atau modifikasi. Namanya modifikasi itu seperti ini. Aku punya motor, bannya peleknya asli dari Honda tersebut, lalu tak modif, tak ganti yang lebih mahal, lebih bagus. Itu namanya dimodifikasi oleh tangan manusia yang dapat dipindahkan. Jadi tidak apa-apa pakai artefak, tidak apa-apa. Ya, berarti kita sepakat itu sudah Kamakola Syekh Gogelia itu sudah menunjukkan palsu itu. Lah ya, berarti tapi kita ini ada cerita bahwa seperti ini. Nah, ada cerita seperti ini. Kibin itu kan biasanya ngeyel, pergi ke tempat dokter. Dokter itu kan sudah sekolahnya tinggi ya. Itu Kibinnya itu minta karena pergi ke dokter gigi mau rehab giginya, itu bilang ke dokternya gini, dok, ada enggak dok yang bagus, gigi yang bagus, yang asli dok? Oh ada.